Oke semuanya, kembali lagi di channel Sinemazi dan masih bersama Minzet yang suaranya lagi rada-rada error nih kayaknya bos. Tapi gak apa-apa, gue bakal tetap menghibur kalian di channel Sinemazi. Dan kali ini gue akan memberikan sebuah recap alur film yang melanjutkan film sebelumnya, yaitu Teenage Mutant Ninja Turtle. Nah sekarang adalah kelanjutan dari Teenage Mutant Ninja Turtle yang kedua guys. So gimana nih cerita dan petualangan dari Leonardo, Donatello, Michelangelo, dan Raphael? Langsung aja kita ikuti di Sinemazi. Oke teman-teman, film ini dimulai dengan 4 kura-kura ninja mutan yang bernama Leonardo, Donatello, Raphael, dan Michelangelo, atau jagoan-jagoan kita, yang akan menuju Madison Square Garden untuk menonton permainan bola basket dan bersembunyi di Jumbotron. Nah, di bawah mereka, Fern ternyata sedang menikmati status selebritinya yang baru sebagai The Falcon. Nah, kenapa sih Fern bisa dianggap sebagai selebriti? Karena waktu film pertama kan Turtle mengalah dan membiarkan Fern mendapat pujian karena mengalahkan Shredder guys. Nah, karena si Fern ini yang songong, akhirnya Mikey dan Ralph memutuskan untuk mengacaukan dan mengusili Fern dengan melemparkan sebuah bola kertas. Sampai akhirnya guys, pertandingan harus gagal karena kebodohan para TMNT itu yang melempar sebuah pisang. Sementara itu, April sedang menyelidiki ilmuwan yang bernama Dr. Baxter Stockman, yang dia yakin dia merencanakan sesuatu yang jahat. Lalu si April ini duduk bersama Dr. Stockman, berpura-pura menjadi fans beratnya. Nah setelah itu dia pergi begitu aja ketika mendapatkan informasinya. April setelah itu memberitahu Donnie bahwa dia mengetahui Stockman bekerja untuk Shredder dan berusaha membebaskannya, karena Shredder akan segera dipindahkan ke penjara lain. Nah para kura-kura pun akhirnya harus pergi dari situ. Di selain tempat, penjaga penjara yang bernama Casey John, nah disetting atau disuruh untuk membawa Shredder bersama dengan 2 penjahat lainnya, yaitu Bebop dan Rocksteady. Keduanya adalah penggemar penjahat-penjahat. Nah saat mereka dibawa pergi, tim Foot Clan tiba-tiba saja mengejar van penjara dan meledakkan van keamanan di depan mereka. Pasukan kura-kura itu pun akhirnya segera menyerang pasukan Shredder guys. Sementara Shredder dibantu dengan helikopter yang menempelkan magnet ke truk dan mencoba kabur dari tempat itu. Para kura-kura dengan bekerja sama yang apik mencoba untuk menggagalkan rencana kabur Shredder. Sedangkan di dalam truk, Bebop dan rekannya pun berhasil kabur. Nah, Mikey yang ada di truk berusaha untuk menjaring dan membawa Shredder. Tapi apa yang terjadi? Shredder malah menteleportasikan dirinya ke sebuah tempat yang ia sendiri nggak tahu tempat apa itu. Di tempat itu, ia bertemu dengan makhluk aneh yang bernama Krang. Krang memberitahu Shredder kalau teleportasi yang ia gunakan adalah milik si Krang. Krang juga meminta Shredder untuk mengembalikan 3 bagian arc connector yang menghilang. Shredder tentu aja setuju karena dengan hal itu ia bisa mengambil keuntungan. Dan setelah berbincang dan menerima salah satu arc connector, Shredder pun akhirnya pergi. Para kura-kura yang ada di markas pun mencoba memecahkan apa yang terjadi dengan Shredder dan kemana perginya dia. Dengan bantuan April, mereka mencari tahu apa yang terjadi dengan Shredder guys. Di sini kita bisa melihat bagaimana kecewanya para kura-kura saat April melarang mereka untuk ikut keluar. Kota New York saat ini begitu heboh dengan berita menghilangnya Shredder. Para kepolisian mencoba menyelidiki bekas-bekas TKP semalam guys. Nah, 2 detektif lain menanyai Jones, supir yang semalam. Nah, Jones pun bercerita memberikan penjelasan yang ya kalau buat orang-orang normal itu sangat sulit diterima. Karena John bilang kalau ada 4 kura-kura yang berbentuk manusia. Jones tentu aja kecewa karena penjelasannya enggak digubris. Ia pun masuk ke dalam mobil dan tanpa sengaja melihat berkas-berkas penjahat yang ada di sana. Jones pun mendapat pencerahan dan melaju ke tempat para penjahat itu nongkrong.
Di suatu bar, dua penjahat Bebop dan Rocksteady memikirkan rencana jahat untuk membuat kerennya sendiri. Tapi guys, tanpa ia sadari di belakang mereka Shredder datang menemuinya. Nah, Shredder datang ternyata untuk merekrut Bebop dan ke Foot Clan. Balik ke para TMNT guys, para kura-kura yang ada di markas itu sedang berlatih dan bersenang-senang sembari menunggu waktu untuk beraksi. Balik ke Jones, ia sekarang ada di bar tersebut untuk menanyai dua narapidana yang kabur itu. Namun Jones dengan gegabah malah merusak seluruh bar itu untuk mengorek informasi mengenai dua orang penjahat itu. Nah, akhirnya informasi yang ia dapatkan pun sangat berguna. Ia pun langsung tancap gas. Sementara itu sekarang Shredder ada di lab Dr. Sex. Shredder kecewa dengan rencana pembebasannya. Nah, April ternyata juga ada di lab tersebut. Ia mencari petunjuk di kantor itu dan di lantai atas Shredder dan Stockman berencana untuk membuat sebuah alat pemberian crank. Shredder berniat untuk menghancurkan TMNT dengan alat tersebut. Dan setelah alat itu jadi, Shredder dengan sengaja menyuntikkan serum ajaib itu ke Bebop dan Rocky. Nah, karena serum itu pula guys, akhirnya mereka berdua tiba-tiba berubah. Rambut mereka merontok dan tubuh mereka berubah menjadi layaknya hewan babi dan badak. April dari kejauhan melihat proses perubahan mereka dan mengambil sedikit sampel walaupun ia ketahuan, tapi beruntungnya nih, ia bisa kabur. Ia pun lalu berlari keluar gedung sementara John menyiapkan barang-barangnya. Aksi kejar-kejaran terjadi antara April dan ninjanya Shredder. Sayang sekali April terpojok. Untungnya dari kejauhan ada seseorang yang menjatuhkan dan mengalahkan ninja-ninja itu. Ternyata orang itu adalah John. Dengan aksi lincahnya, John menghajar semua ninja dan April yang ketakutan segera kabur. Ia lupa untuk membawa sampelnya, tapi lagi-lagi ia bertemu dengan Jones lagi dan ada kejadian unik nih di mana saat April berkenalan dengan Jones, keempat kura-kura datang dan menakut-nakuti Jones. Tentu aja Jones kaget dan takut, tapi karena tingkah lucu kura-kura itu, akhirnya mereka mengenalkan diri mereka sendiri. Setelah itu April menceritakan ke kura-kura kalau dirinya mendapat sampel dari Shredder dan para kura-kura juga mengajak Jones ke markasnya. Jones yang gak tahu apa-apa memberitahu mereka kalau ada tikus yang sangat besar di rumahnya. Nah, para kura-kura itu pun lagi-lagi mengerjai ini dan menyuruh Jones untuk menerjangnya. Jones pun dengan sengaja menerjangnya langsung dan dengan aksi keren ternyata tikus itu adalah Splinter langsung menjatuhkannya. Jones marah-marah dan kesal dong karena ia merasa dikerjai. Dan saat ia ingin keluar, ia melihat truk yang waktu itu ia temui saat menjaga Shredder. Ia kaget karena ternyata yang mencegah Shredder adalah para kura-kura itu. Nah, sekarang Donatello mencoba untuk membuat sampel persis seperti apa yang dibuat Dr. Stockman. Ia pun mendapatkan sebuah pencerahan, sedangkan Shredder menyuruh pasukannya untuk menyiapkan semua tentara mendapatkan serum itu guys. Nah, di tempat lain, Bebop dan Rocky sedang bersenang-senang ketika Shredder mendatanginya. Kembali ke kura-kura, Donnie mendapat sebuah pencerahan dan memberikannya ke Leonardo. Di situ ia memberitahu kalau serum ungu bisa merubah hewan menjadi manusia. Donnie juga mencobanya ke tangannya dan memang benar percobaan itu guys. Tapi Leo malah berkata ia tak membutuhkan hal yang semacam itu. Donnie tampak putus asa dong dengan keputusan Leo. Nah, ternyata nih dari bawah mereka Mikey menguping pembicaraan Donnie dan Leo. Balik ke Shredder, sekarang ia ada di sebuah museum untuk mencari keberadaan benda milik Krang satu lagi. Benar aja nih, benda yang dicari Shredder ada dalam museum itu dan setelah ini mereka bersiap-siap untuk pergi ke Brazil. Di sisi lain guys, Mikey bercerita ke Ralph soal apa yang ia dengar. Ralph yang orangnya gampang marah langsung naik pitam. Ia menghampiri Leo, ya walau Mikey udah mencegahnya, Ralph memarahi Leonardo. Karena Leonardo juga marah, ia tanpa sengaja menyombongkan dirinya sendiri dan mencadangkan Ralph serta Mikey di misi selanjutnya guys. Mikey dan Ralph tentu aja saja marah. Ralph yang dipenuhi amarah mengajak Mikey untuk mencari serum itu lagi secara mandiri. Sementara itu Leo dan Donnie yang ada di museum, ia mengetahui kalau Shredder sudah mengambil alat-alat yang ada di sana.
Dua kura-kura itu juga penasaran dan merasa tertantang karena Shredder akan menggunakan alat-alat itu untuk memanggil sesuatu dari dimensi lain. Sedangkan di rumah, Ralph membujuk April dan John untuk mencari serum itu di markas kepolisian. Mereka menyusun rencana untuk mendapatkan serum itu kembali, dan di sisi lain, Fern yang berada di pertemuan ditemui oleh April untuk mengantarnya. Di luar ruangan, satu tim membriefing Fern untuk membobol markas polisi. Awalnya Fern menolak, tapi akhirnya ia menuruti perkataannya. Ia masuk ke kantor polisi sementara Casey dan April mengedap-ngedap dibantu oleh para kura-kura itu. Aksi mengedap-ngedap itu bisa dibilang cukup keren karena mereka saling membantu satu sama lain. Tapi apa yang terjadi? Foot Clan sudah ada di sana untuk mendapatkan serum tersebut. TMNT pun langsung memanggil Leo dan Donnie untuk meminta bantuan. Keadaan di kantor polisi begitu caur banget deh karena serangan dari Foot Clan. Tim TMNT segera menghalau Foot Clan, tapi keadaan berbalik di sini karena tim TMNT akhirnya ketahuan oleh para polisi. Para polisi bahkan menyebut mereka dengan sebutan monster. They're monsters. They're monsters. TMNT tentu aja gak kesal disebut begitu. Untungnya ada April dan Casey John yang melindungi mereka. Jones dan April pun akhirnya dipenjara karena hal itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di markasnya. Mereka semua berdebat dan saling menyalahkan. Splinter tahu perasaan anaknya. Ia menenangkan anak-anaknya sendiri. Mendengar perkataan Splinter, mereka pun akhirnya mengerti. Perdebatan itu akhirnya usai saat Donnie mendapat sinyal dari Rocksteady. Sementara itu, Jones dan April diinterogasi oleh kepala kepolisian mengenai kasus Dr. Stockman. Kepala polisi meminta April dan lain-lain untuk memberitahu di mana lokasi para TMNT, namun mereka nggak mau memberitahunya. Sedangkan di Brazil, Bebop dan Rocksteady dengan tanknya melewati hutan-hutan untuk mencari benda pusaka milik Krang. Di sisi lain, Dr. Stockman dan Shredder bersiap untuk melaksanakan rencana jahatnya memanggil sesuatu dari dimensi lain. Di tempat lain, para kura-kura menumpang lewat nih guys menuju Brazil. Namun sayang Bebop dan Rocksteady udah pergi duluan dari tempat itu. Kura-kura yang ada di pesawat akhirnya nekat melompat di udara dengan aksi konyolnya yang lucu dan menggemaskan menuju pesawat yang ditumpangi oleh Bebop dan Rocksteady. Ya walau Ralph sedikit ketakutan, namun ia berhasil mencapai pesawat itu dengan kerjasama yang unik. Di dalam pesawat mereka juga menemukan alat milik Krang dan juga Bebop serta Rocksteady. Akhirnya pertarungan antara mutan itu terjadi dengan begitu lucu guys. Rocksteady yang bodoh malah menembak kabin pesawat hingga pesawatnya jatuh dari udara. Donnie mencoba mengendalikan pesawatnya. Untungnya dengan bantuan pesawat ia bisa mengendalikan pesawatnya lagi dan menjatuhkannya tepat di sungai. Pertarungan memperebutkan alat Krang masih terjadi di perairan guys. Bebop dan Leo berebut alat tersebut di tengah-tengah arus yang begitu dahsyat. Tapi akhirnya mereka harus menerima kenyataan di mana mereka gagal mendapatkan alat tersebut. Sementara itu di dalam kantor polisi, Casey dengan caranya bisa mendapatkan HP milik ibu kepala polisi dengan cara mencurinya. April pun menelpon Fern untuk meminta tolong. Fern akhirnya menuruti apa kata O'Neill. Ia masuk ke kantor Dr. Stockman dan dengan kepandaiannya meretas CCTV di lab itu. Balik ke para kura-kura guys. Mereka saling menyalahkan dan debat. Mereka mencela satu sama lain. Di tempat lain, Shredder akhirnya berhasil memasangkan alat teleportasi dan membuka portal dunia gaib. Fern yang mendapatkan alat peretasnya memberitahu ibu kepala polisi untuk melihat rekaman itu. Akhirnya berubah pikiran deh ibu polisi itu. Namun sayangnya ia terlambat. Karena di langit udah ada portal yang kebuka. Sedangkan di markas kura-kura, keempat pemuda itu akhirnya bermaaf-maafan dan bekerja sama kembali. Keadaan di kota begitu parah, pesawat-pesawat luar angkasa mulai memasuki bumi. Donnie mencoba untuk menganalisa pesawat itu dan mengetahui kalau pemimpin dari pesawat itu adalah Krang. Donnie lalu memberitahu para kura-kura kalau yang bisa menyelamatkan mereka adalah mereka sendiri. Namun ada beberapa kendala, seperti para kura-kura ini kan sedang menjadi buronan. Akhirnya, Donnie menyarankan Leo dan kawan-kawan untuk meminum serum ungu itu. Splinter juga mengikuti apa keputusan para kura-kura.
Tapi Ralph yang berubah pikiran malahan melempar serum itu. Sementara itu, pasukan kepolisian kota ternyata udah menunggu kedatangan teman-teman dari sarangnya. Para kura-kura kaget karena sekumpulan polisi menodongkan senjata mereka. Tapi bukannya menembak, kepala polisi malah berkenalan dengan mereka. Belum selesai mereka berbincang, pesawat luar angkasa itu udah berubah. Mereka akhirnya saling menyusun strategi dan bekerja sama. Sedangkan di tempat lain, Dr. Stockman secara terang-terangan dikhianati oleh Shredder dan dibawa oleh para Foot Clan ke Tokyo. Sementara Shredder menteleportasikan dirinya sendiri. Akhirnya para polisi dibantu oleh kura-kura menjalankan rencananya. Portal on our command. Goodbye, Technodrome. Goodbye, Krang. Sedangkan di atas, Commander Krang bertemu dengan Shredder. Tapi di sini Shredder malah dikhianati oleh Krang dan dibekukan menjadi es. Para kura-kura akhirnya sampai di gedung yang tinggi. Mereka pun melompat menuju pesawat, sedangkan April dan kawan-kawan mendapat musibah. Mobilnya harus macet dan ia bertemu dengan Bebop serta Rocky. Casey dengan keberaniannya menantang dua hewan itu untuk mengalihkan April dan Fern. 4 pemuda itu akhirnya sampai di Technodrome. Mereka langsung turun dan menyerang Krang. Bahkan Leonardo sempat memotong tangan Krang. Tapi tetap saja karena teknologinya canggih, tangannya kembali lagi. Sementara itu Casey Jones sedang bertarung dengan para mutan guys. Ia dengan mudah dikalahkan, tapi ia mempunyai sebuah ide. Para pahlawan bertarung dengan pertarungannya masing-masing. Krang yang ada di atas ikut mengeluarkan senjata mematikannya. Di sisi lain, si Casey berhasil mengalahkan Rocky dan Bebop dengan memasukkannya ke trailer dan meledakkannya. Nah, para kura-kura yang tadi terus berusaha melawan Krang dan berhasil mencuri pemancar milik Krang. Tapi sayang sekali nih, Mikey tertangkap. Dan dengan kehebatannya, 3 kura-kura itu pun bersatu dan berhasil menumbangkan Krang dengan kerjasama yang apik dari tim kura-kura. Where's Mikey? Dan akhirnya Technodrome milik Krang gagal untuk dibuat. Tim TNNT pun akhirnya berhasil guys. Kota New York akhirnya aman kembali karena ulah TMNT. Mereka pun akhirnya dianggap pahlawan oleh para penduduk kota dan diberikan kunci kota serta penghargaan kepolisian. Dan akhirnya orang-orang pun mau menerima keberadaan kura-kura ninja. Tamat. Nah gitu deh kira-kira alur cerita dari TMNT 2. Gimana nih menurut kalian? Sorry ya, Minjet agak kurang upload nih. Karena emang suara Minjet lagi broken banget, anjing broken. Yaudah kalau gitu Minjet pamit ya dan sampai berjumpa di konten dan film selanjutnya. Dadah!